Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita mengenai bagaimana cara mencari nilai limit dari suatu fungsi. Sebelumnya kan kita telah membahas mengenai mencari nilai limit suatu fungsi untuk X yang dekat ke suatu bilangan C yang kita tentukan dengan menggunakan perhitungan di sekitar nilai-nilai fungsi yang didekati. Namun hal itu kan masih bersifat intuitif, kemudian bisa dikatakan juga agak lamban cara mencarinya. Jadi oleh karena itu kita membutuhkan cara lain, metode lain yang lebih mudah. Nah, seperti yang kita ketahui ada metode substitusi, ada metode pemfaktoran, dan ada metode perkalian sekawan. Jadi kita langsung saja masuk pada beberapa contoh soal. Misal contoh soalnya seperti ini. Kita memiliki sebuah fungsi limit ketika X mendekati 0 dari fungsi yang ini bro. 3 ditambah X, ini kita pangkat 2 kan. Kemudian min 9. Selanjutnya per X. Nah, seperti ini bro soalnya. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita akan mencoba metode substitusi. Misal kita substitusi X sama dengan 0. Berarti di sini penyebutnya langsung menjadi 0. Sehingga kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Kita perlu metode lain. Mungkin kita gunakan metode mencari menghilangkan faktor persekutuannya. Jadi bagaimana caranya? Ya kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, bentuk ini kan bisa ditulis menjadi 3 ditambah X 3 ditambah X. Nah, min 9 bro. Oke, sekarang jangan lupa penyebutnya ya X. Seperti ini bro. Selanjutnya kita distributifkan ini. Seperti ini. Ini ke sini. Kita peroleh ini juga harus dan ke sini. Sehingga kita akan memperoleh 3 kali 3, 9. 3 kali positif X ya. Positif 3X, kemudian X kali 3 ya 3X. X kali X, positif X pangkat 2. Kemudian di sini min 9. Seperti ini bro. Oke, sekarang jangan lupa tulis penyebutnya. Kemudian di sini seharusnya tadi saya tulis. Oke bro, nah sekarang kita lihat. 9 bisa hilang kan dengan min 9. Oke, sekarang sisa 3X tambah 3X berapa bro? 6X. Jadi kita tulis 6X ditambah X pangkat 2 per X. Nah, seperti ini bro. Selanjutnya kita lihat. Ini masih belum ada faktor persekutuannya bro antara pembilang dan penyebutnya. Kita butuh faktor persekutuan X. Jadi kita coret, kita tulis ulang X min 0. Nah, ini kan X ini kan bisa kita tarik keluar menjadi begini. X 6 ditambah X. Seperti ini bro. Selanjutnya kita coret. Nah, kita tulis X. Nah, selanjutnya ini dengan ini bisa dihilangkan ya bro. Nah, hilang. Nah, sisa 6 tambah X. Jadi ditulis limit X mendekati 0. 6 ditambah X. Nah, artinya limit yang ini, bentuk yang ini tuh tetap sama dengan bentuk yang ini. Sehingga sekarang kita sisa substitusi X sama dengan 0 bro. Jadi kita tulis 6 ditambah 0. 6 tambah 0 berapa bro? 6. Jadi ketika X mendekati 0, maka fungsi ini akan mendekati 6. Seperti itu bro. Oke bro. Oke, sekarang kita masuk pada contoh soal selanjutnya. Misal kita memiliki soal seperti ini bro. X pangkat 2 min 2X. Seperti ini bro. Terus pertama kita terlebih dahulu mencoba metode substitusi. Kita substitusi dulu. Substitusi. Apa yang disubstitusi? Ya 2 ini. Jadi kita tulis 2 pangkat 2 ditambah 4 kali 2 min 12. Ini per 2 pangkat 2 min 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita lihat untuk penyebutnya terlebih dahulu bro. 2 pangkat 2 berapa bro? 4. 4 kurang 4. Ini kan sama dengan 0 penyebutnya bro.
Kemudian kemungkinan besar ini juga akan jadi 0. 4 ditambah 8 min 12. 4 tambah 8 kan 12. 12 kurang 12 ya 0. Jadi 0 per 0. Artinya ini bentuk tak tentu. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode substitusi. Jadi metode substitusi tidak bisa. Sekarang metode apa yang harus kita gunakan? Kita coba menggunakan metode pemfaktoran. Nah, terus apa yang harus difaktorkan? Ya, tergantung. Misal kita ingin yang bisa difaktorkan itu penyebutnya ya. Berarti penyebutnya saja yang kita faktorkan. Tetapi jika dilihat dari bentuk soalnya, pembilang dan penyebut kan sama-sama bisa difaktorkan. Jadi, saya tulis langsung limit ketika X mendekati 2. Nah, ini ketika difaktorkan akan menghasilkan X min 2. X tambah 6. Jadi saya tidak usah terlalu menjelaskan mengenai cara-cara pemfaktoran karena saya pikir teman-teman sudah ahli di bidang itu. Nah, kemudian ini nah, ini kan bisa juga kita faktorkan. Kita tarik X keluar. X dalam kurung X min 2 seperti ini, bro. Terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita lihat. Ini kan sama dengan ini. Artinya sudah ada faktor persekutuannya. Jadi kita coret. Jadi sisa limit ketika X mendekati 2 dari ini X tambah 6 per X. Nah, seperti itu, bro. Sekarang kita sisa mensubstitusi 2 ke bentuk yang ini. 2 ditambah 6 per 2. Selanjutnya 2 tambah 6 8. 8 per 2. 8 per 2 kan sama dengan 4, bro. Nah, jadi ketika X mendekati 2, nilai dari fungsi ini tuh akan mendekati 4, bro. Oke, bro? Oke. Sekarang kita masuk pada contoh soal berikutnya. Kemudian di sini per X saja, bro. Tentu ketika kita mensubstitusi X sama dengan 0, berarti penyebutnya menjadi 0. Jadi metode substitusi tidak bisa kita gunakan. Terus kita coba metode apa ya, bro? Metode ya, kita gunakan metode pemfaktoran. Jadi ditulis ulang limit ketika X mendekati 0 dari fungsi ini, bro. 2 min 3 ditambah X itu kan bisa pangkat 2 bisa diubah menjadi min 3 ditambah X. Bisa ya kan, bro? Sekarang di sini 18. Nah, oke, bro. Selanjutnya kita perkan. Kita bagi berapa ya, bro? Bagi X seperti ini. Nah, oke, bro. Selanjutnya kita distributifkan ini ke sini, ini ke sini. X juga kita distributifkan ke sini dan ke situ. Oke, bro. Jadi sekarang ditulis ulang limit ketika X mendekati 0 dari ini. Sekarang kita substitusi. Nah, 2 min 3 dikali min 3 ya positif 9. Selanjutnya di sini seharusnya dalam kurung, bro. Nah, 9. Oke, bro. Kemudian min 3 dikali X itu min 3X. Nah, selanjutnya X kali min 3 ya min 3X lagi, bro. X kali X ya positif X pangkat 2, bro. Nah, min 18. Kemudian per X. Selanjutnya masih ada tidak yang bisa kita distributifkan? Tentu, yaitu 2 kita distributifkan ke dalam. Seperti ini, bro. Nah, namun sebelumnya kita sederhanakan ini terlebih dahulu. Jadi saya tulis limit ketika X mendekati 0 dari fungsi 2 dalam kurung 9 min 3 kurang min 3 X ya min 6X positif X pangkat 2 dikurang 18, bro. Oke, bro. Sekarang bagi lagi, bagi X per X. Nah, kita substitusi duanya. Jadi limit ketika X mendekati 0 dari 2 kali 9 berapa, bro? 18. 2 kali min 6 ya min 12X. 2 dikali X pangkat 2 ya 2X pangkat. Nah, kemudian dikurang 18. Kita tahu 18 dengan 18 kan bisa
coret. Jadi kita coret saja bro, tidak usah disisahkan. Oke bro. Oke. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Karena kita sekarang sudah menemukan bentuk seperti ini bro. Limit X mendekati 0. Sekarang min 12X. Ditambah 2X pangkat 2. Kemudian per X. Nah kita lihat bro. Kita sebenarnya bisa mengubah ini menjadi ini. Bisa sebenarnya. Tetapi tidak usah kita lakukan. Jadi ini kan pembagi terbesarnya kan 2X. Berarti 2X dalam kurung. Min 6 ditambah X. Nah seperti ini kan bro. 2X dikali ini kan min 12X. Kemudian kalau ini dikali ini kan hasilnya berapa bro? Min, ini kan 2X dikali min 6 kan min 12X. 2X dikali X kan positif. 2X pangkat 2 bro. Tapi kita tidak usah menggunakan bentuk yang ini. Karena kita hanya membutuhkan mencoret X yang ini. Jadi X saja bro yang kita keluarkan. Jadi hasilnya menjadi X dalam kurung min 12 ditambah berapa bro? 2X. Oke bro. Selanjutnya ini mau diapakan bro? Ya kita tetap tulis per X terlebih dahulu. Nah sekarang kita bisa mencoretnya. So, hilang bro. Sekarang sisa apa bro? Yang ini. Jadi min 12 ditambah 2X. Sekarang kita substitusi 0. Berarti min 12 ditambah 2 kali 0. Nah 2 kali 0 kan 0. Berarti sisa min 12 bro. Oke bro. Oke. Sekarang ketika X mendekati 0. Nilai dari fungsi ini itu akan mendekati 2 min 12. Seperti itu bro. Jadi sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.